Pak, kita tidak boleh mengkhawatirkan yang berlebihan kepada anak kita, Pak. Semua manusia mempunyai jalan hidup masing-masing. Tugas kita adalah membesarkan dan memenuhi kewajiban untuk dia. Kedepannya, ialah yang akan menentukan. Wah, rupanya aku terlalu percaya dengan impian. Tidak ada apa-apa di sini. Aku diolok-olok. Kenapa aku bisa mau ya? Sudah hampir semua tanah ini kugali. Satu pun tidak ada kelihatan emas. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah I Jagra, seorang anak petani yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Pesan orang tuanya kepada I Jagra. Nak, kaulah satu-satunya harapan masa depan ibu. Ketahuilah, kamu bukan siapa-siapa, nak. Kamu adalah anak seorang petani. Rajin-rajinlah kamu belajar. I Jagra hanya bisa tersenyum saja dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti apa yang dikatakan ibunya. Nak, benar sekali apa yang dikatakan ibumu, nak. Ayah adalah seorang petani. Harapan ayah agar anak ayah di kemudian hari tidak lagi seperti ayah, bekerja keras, dan kamu dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kehidupan keluarga ini, nak. Namun dalam kenyataannya, I Jagra lebih banyak waktunya digunakan untuk bermain HP daripada belajar. Ia juga mengikuti apa yang dikatakan ayahnya. Toh juga nanti ia tidak akan menjadi petani. Hampir tidak mempunyai waktu untuk belajar. Ia keasikan saja terus bermain HP. Akhirnya, I Jagra pun tidak naik kelas. Apalagi ia sering datang terlambat ke sekolah. Karena I Jagra biasanya bangun siang kalau mau berangkat ke sekolah. Terkadang karena disayangi sering menangis terlebih dahulu. Pada suatu hari, orang tua I Jagra berkeluh kesah. Bu, aku semakin khawatir saja dengan anak kita I Jagra, Bu. Ia sudah semakin besar dan tidak naik kelas. Bagaimana ke depannya keluarga kita, generasi penerus kita itu bagaimana, Bu? Sudah kita sarankan berkali-kali, namun ia juga tetap dengan kebiasaan buruknya, Bu. Pak, kita tidak boleh mengkhawatirkan yang berlebihan kepada anak kita, Pak. Semua manusia mempunyai jalan hidup masing-masing. Tugas kita adalah membesarkan dan memenuhi kewajiban untuk dia. Kedepannya, ialah yang akan menentukan. Zaman kita berbeda dengan zaman sekarang, yang barang tentu kita tidak boleh membanding-bandingkannya. Kedua orang tua I Jagra adalah orang tipe pekerja yang sangat ulet serta jujur. Ia sangat efisien dalam mengelola hidup. Selain ia sebagai petani, menanam berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, ia juga adalah seorang peternak. Setelah bertani, ayah I Jagra menyabit rumput untuk hewan piaraannya. Terkadang, ia pun juga harus pergi jauh menyeberangi sungai untuk mendapatkan rumput yang berkualitas bagus yang diberikan kepada hewan-hewan kesayangannya. Tidak terduga, akhirnya ayah I Jagra terjatuh ke sungai karena jembatan dari bambu itu putus waktu ia mengangkut rumput. Kini I Jagra telah kehilangan ayah. Ayahnya telah dinyatakan meninggal dan ibunya pun bersedih.
Semakin hari semakin kurus saja badannya, sambil meratapi nasib karena kehilangan suami tercintanya dan memikirkan anak satu-satunya I Jagra, bagaimana ia bisa berkelanjutan. Karena semakin hari semakin kurus saja badannya Ibu I Jagra dan ia sakit-sakitan, ia pun menyusul suaminya dan juga meninggal dunia. Akhirnya ia diabeng. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, sekarang pekerjaan Nyi Jagro adalah mengintip jangkrik dari satu tempat ke tempat lain. Jangkrik itu adalah diadu nantinya karena ia sangat senang acara-acara adu jangkrik. Di suatu malam, akhirnya I Jagro pun bermimpi. Ia didatangi oleh seekor jangkrik besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jangkrik itu pun berkata kepadanya, "Wahai Jagra, kau jangan terus-terusan bermain jangkrik, Jagra. Kau tidak boleh malas kebanyakan waktumu untuk tidur. Carilah di sebelah timur tegalan itu. Banyak ada emas dan harta karun. Ambillah semuanya. Kamu bisa pilih apa yang kamu mau. Ada gelang, ada kalung, dan ada perhiasan lain. Silakan cari, Jagra." Akhirnya keesokan harinya, Jagra pun langsung menuju sebelah timur tegalannya dan menggali tempat itu. Satu persatu dicari, tak ada yang tersisa. Takut nanti emas itu menjadi milik orang lain. Wah, rupanya aku terlalu percaya dengan impian. Tidak ada apa-apa di sini. Aku diolok-olok. Kenapa aku bisa mau ya? Sudah hampir semua tanah ini kugali. Satu pun tidak ada kelihatan emas. Kemudian muncullah seorang nenek yang berjalan tertatih-tatih dari balik semak-semak. Tumben ada anak muda. Rajin sekali menggali. Ada apa nak? Kenapa tumben nenek lihat? Nenek itu keheranan melihat anak muda itu serius dan menggali terus di tegalannya. Ada apa nak? Rupanya kamu sedang serius nak? Kemarin malam aku mimpi, Nek. Di sini disebutkan banyak ada emas dan harta karun. Sehingga aku mulai menggali karena selama ini aku tidak punya apa-apa, Nek. Mungkin aku diolok-olok, Nek, oleh mimpi itu. Sudah banyak sekali aku menggali. Apapun tidak ada muncul, Nek. Nah, bukannya mengolok-olok mimpi itu nak. Itu benar adanya nak. Tetapi kamu harus mengerti arti mimpi itu nak. Nenek tahu mimpimu sangat benar nak. Bukankah selama ini tanah ini tidak ditanami nak? Tanah ini akan bisa menghasilkan emas dan apa saja nak. Bukannya kamu kesini memetik emas langsung nak? Lantas bagaimana caranya, Nek?
Aku sudah berhari-hari di sini menggali. Tuh lihat, sudah semuanya aku gali. Hampir tidak ada yang tersisa. Apa yang harus kulakukan, Nek? Nak, kamu telah bekerja dengan baik. Telah menggali semua ini. Tinggal sekarang, Nak. Tinggal kamu membelikan bibit saja. Belilah beberapa bibit seperti jagung, terung, dan lain sebagainya. Dan apa yang kamu suka. Pasti di sini akan tumbuh tanamannya dengan baik dan menghasilkan. Itulah yang kamu akan belikan emas. Begitu caranya, Nak. Setelah mendengar saran si nenek, maka Ijagra pun membeli berbagai jenis seperti apa yang disarankan oleh nenek. Dan tidak lama kemudian, tumbuhlah seperti apa yang dikatakan. Sangat subur dan berbuah lebat. Alangkah senang hatinya Ijagra.